Hello and welcome back to our English lesson. Today we are going to learn about modal auxiliary. Pada video sebelumnya kita telah belajar mengenai expression of obligation or necessity. Salah satunya cara mengungkapkan obligation ataupun expression of necessity itu dengan menggunakan modal auxiliary yaitu must. Okay, so what is modal auxiliary? Modal auxiliary atau dalam British English itu dinamakan modal verb. Itu adalah sekelompok kata kerja yang memberikan makna tambahan pada suatu kalimat. Contohnya seperti ini. Misalnya kalimatnya adalah he swims in the river. Dia berenang di sungai. Kalimat tersebut ketika ditambahkan modal verb, salah satu modal verb atau modal auxiliary, itu akan merubah makna atau memberikan makna tambahan, ya. Contoh kita akan tambahkan modal auxiliary can, ya. Jadi kalimatnya berubah seperti ini. He can swim in the river. Dia bisa berenang di sungai. Berubah langsung kan? Oke. Kita tambahkan lagi misalnya berubah menjadi modal auxiliary must. He must swim in the river. Dia harus berenang di sungai. Oke. Jadi modal auxiliary ini memberikan makna tambahan atau lebih spesifiknya lagi ini memberikan attitude, bisa berupa opinion atau feeling, atau memberikan mood. Atau mood itu the way you feel at a particular time. Jadi ketika misalnya saya bilang he can swim in the river, itu memberikan feeling bahwa dia tuh mampu berenang di sungai gitu. Jadi maknanya berubah. Oke. Pada video ini kita akan membahas 10 modal auxiliaries, yaitu ada can, could, may, might, should, ought, must, will, shall, kemudian would. Ada beberapa aturan pada penggunaan modal auxiliary ini. Yang pertama, kata kerja tidak boleh diakhiri dengan as atau is, meskipun subjeknya orang ketiga. Ya, contoh misalnya, he can swim in the river. Itu yang tepat. Bukan he can swims, itu salah. Kalau he can swims in the river itu salah. Oke, jadi aturan pertama itu. Kemudian yang kedua aturannya adalah antara modal auxiliary dengan main verb atau kata kerja utama itu tidak boleh ditambahkan dengan kata to, kecuali yang ought. Contoh, he can to swim, itu salah. Yang benar adalah he can swim in the river. Oke, jadi tidak boleh dengan tambahan to. Selanjutnya, aturan yang selanjutnya adalah modal auxiliary ketika ingin dibuat menjadi sebuah interrogatif atau kalimat tanya, cukup modal auxiliary tersebut dipindahkan ke depan. Contoh tadi ya, yang he can swim in the river menjadi kalimat tanya atau interrogatif itu akan berubah menjadi can he swim in the river? Oke. Selanjutnya, untuk menjadikan kalimat modal auxiliary ini menjadi kalimat negatif, cukup ditambahkan not setelah modal auxiliary. Contoh, he cannot swim in the river. Oke. Sekarang kita akan bahas satu-satu mengenai modal auxiliary itu. Oke, yang pertama can. Can ini dia digunakan sebagai showing ability. Showing ability untuk present dan future. Contohnya, he can hold his breath for 10 minutes. Dia laki-laki bisa menahan napas sampai 10 menit. Itu penggunaan pertama. Can juga bisa digunakan untuk offering atau memberikan bantuan ataupun pertolongan, ya. Can I help you? Selain itu, can juga digunakan untuk request. Can I borrow your pen? Oke, modal auxiliary selanjutnya adalah could. Could adalah modal auxiliary dalam bentuk lampau dari can. Jadi penggunaannya could ini sebagai showing ability tetapi di masa lampau. Contoh,
I could play a piano when I was child. Saya bisa bermain piano ketika saya masih kecil. Oke, penggunaan could yang kedua adalah sebagai polite request. Jadi meminta yang lebih sopan. Contohnya, could I borrow your pen? Oke. Modal auxiliary selanjutnya itu ada will. Will ini menunjukkan willingness ataupun kemauan. Contoh, I will call you when I get back. Saya akan telepon kamu, panggil kamu kalau saya sudah kembali. Will juga digunakan sebagai prediction. Contoh, according to weather report, it will be cloudy tomorrow. Menurut laporan perkiraan cuaca, besok itu akan berawan. Selain itu, will juga digunakan untuk request. Contohnya, will you go with me tonight? Maukah kamu pergi denganku malam ini? Oke. Selain will, ada itu yang namanya shall. Ini shall itu sama dengan will. Shall itu lebih digunakan untuk subjek I dan we. Contoh, I shall come to the office. Atau we shall go to the school. Jadi shall hanya digunakan untuk subjek I atau we. Oke, shall juga digunakan untuk request. Contoh, shall I open the door? Oke, selanjutnya modal auxiliary dari would. Would ini adalah modal auxiliary lampau dari bentuk will. Oke, would pertama digunakan untuk past willingness, kemauan tapi di masa lampau. Contoh, I would come to the party last night. Saya tadinya mau pergi ke pesta malam tadi. Kayak gitu maknanya. Kemudian, would juga ini bisa digunakan untuk polite request. Contoh, would you mind closing the door? Or would you mind closing the window? Selanjutnya, would juga digunakan untuk offering atau menawarkan sesuatu. Ya, would you like a cup of coffee? Atau would you like a hot tea? Ya, itu bisa digunakan untuk offering. Oke, modal auxiliary selanjutnya adalah must. Ya, must kemarin sudah kita belajar ya, must itu adalah expression of obligation. Bisa digunakan untuk memberikan ungkapan itu adalah sebuah kewajiban. Contoh, I must study to pass the exam. Saya harus belajar agar lulus ujian. Must juga sebagai prohibition ataupun larangan. Contohnya, I must not cheat in the exam. Saya tidak boleh nyontek di ulangan. Selain itu, yang belum di-mention pada videonya sebelumnya, karena ini berbeda, must juga digunakan sebagai certainty atau kepastian. Contoh, Kevin is absent. He must be sick. Kevin gak hadir. Mungkin dia sakit. Nah, itu certainty. Kemungkinannya. Oke, selanjutnya ada kata may. Modal auxiliary may. May ini digunakan atau diungkapkan untuk mengungkapkan possibility, kemungkinan. Contohnya, he may go to the library now. Dia mungkin pergi ke perpustakaan. May bisa digunakan untuk polite request. May I borrow your pen? Selain itu, may juga bisa digunakan untuk offering. Contohnya, may digunakan sebagai offering adalah may I help you? Oke. Selain itu, may juga bisa digunakan hope and wishes sebagai harapan. Contohnya, my God be with you. Kemudian, modal auxiliary selanjutnya adalah might. Might ini adalah bentuk lampau dari may. Digunakan sebagai possibility juga, cuman di past. Contoh, he might be at the library yesterday. Dia mungkin berada di perpustakaan kemarin. Oke, selanjutnya, may juga ini digunakan sebagai polite request. Might I borrow your pen? Modal auxiliary selanjutnya adalah should and ought. Should and ought ini maknanya sama. Itu recommendation, bisa juga sebagai advisability. Ya, contoh dari advisability misalnya, you should take rest now, or you ought to take rest now. Kalau ought itu harus ditambahkan dengan to. You ought to take rest now. Kamu sebaiknya istirahat sekarang.
Sebagai recommendation, contohnya, you should learn Korean language. Atau yang lain misalnya, it is essential that you should go home today. Oke, itulah beberapa model auxiliary atau model verb dalam bahasa Inggris beserta penggunaannya. Jika kalian memiliki pertanyaan mengenai penggunaan model yang lain, ya silakan ditanyakan di kolom komentar.